Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang RStudio atau Posit Cloud. Yang kemarin kita sudah belajar tentang SPSS dengan eViews. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang Posit Cloud atau RStudio. RStudio itu adalah aplikasinya, namanya RStudio. Sedangkan kalau yang ada di cloud computing atau secara online itu adalah namanya Posit Cloud. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, nanti aku kirim linknya seperti ini. Ada modul RStudio sama Posit Clouds. Nah, kalian untuk yang pertama kali pencet link yang pertama. Oke, nanti hasilnya adalah seperti ini. Kalian nanti download data bagian sini. Nah, kalian download data graduate school, nilai siswa, teknik menulis kritis dengan warga bawah laut. Ini kalian download semua. Download, terus ini juga di-download. Pokoknya semuanya di-download. Oke, teman-teman. Jika sudah semuanya di-download, selanjutnya adalah membuka Posit Cloud. Nah, link yang kedua. Oke. Nanti teman-teman diarahkan untuk masuk ke dalam modul komputasi statistiknya seperti ini. Nah, teman-teman nanti diwajibkan untuk melakukan login menggunakan Gmail-nya masing-masing atau emailnya masing-masing. Misalnya nanti teman-teman udah login dan udah masuk seperti ini, berarti kalian sudah berhasil. Tapi kalau misalnya masih layar putih ataupun di sini belum ada modul 1 sampai 5, berarti kalian balik lagi ke WhatsApp-nya. Terus kalian coba masuk lagi pakai link yang kedua ini. Kalian pencet lagi, nanti kalian tunggu. Kalau hasilnya udah seperti ini, berarti sukses. Oke. Nah, selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita buat datanya dulu. Nah, ini konsul. Konsul ini buat kita lihat apakah nanti codingan kita berhasil atau tidak. Dan di sini yang sebelah kanan bawah itu adalah project kita. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah kita bikin folder. Nih di sini ada folder ya, teman-teman. Kita pencet folder, ketikkan data, chat oke. Nanti di sini terdapat file folder data. Kalian harus sesuaiin yang tadi ya. Kalau misalnya tadi aku nulisnya data kecil, berarti kalian data kecil juga ya. Biar nanti pas praktikumnya kalian nggak ada yang error. Nah, teman-teman sambil ikutin praktikumnya ya di rumah atau di tempat kalian yang berada sekarang gitu. Nah, kalau udah kita lanjut ke bagian folder data, dipencet aja, klik udah di folder data, langsung upload bagian file-file yang udah di-download tadi. Contohnya tadi ada warga bawah laut ya kan. Sebentar, warga. Nah, nih warga bawah laut. Nah, ini kita uploadnya satu-satu ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung semua. Terus nilai siswa. Terus teknik menulis, sama satu lagi tadi apa, graduate school. Oke teman-teman, udah masuk semua ya kayak gini teman-teman. Nanti kalian kalau sudah masuk semua di sini, kalian kembali ke project. Di sini ada project. Kalian pencet lagi project. Lanjut kita pencet modul 1, oke. Di sini ada modul 1, kalian pencet. Klik. Nah, di sini kalian bakalan ada package Remarkdown, Knit, Android XL required but are not installed. Nah, ini karena dia belum install, jadi kita install dulu di sini. Jangan sampai kalian don't show again. Jadi harus benar-benar diperhatikan ini install. Oke, install dulu. Nah, sambil menunggu installnya berhasil, kalian teman-teman bisa ganti nama siswanya di sini. Misalnya di sini namanya
dengan NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jangan lupa NIM kalian. Terus di tanggalnya berapa? Misalnya di sini aku tanggalnya 2025 bulan 5 tanggal 27 misalnya. Oke, sambil nunggu kita tungguin dulu. Nah, oke teman-teman, ini artinya sudah selesai ya. Di konsol ini berarti datanya sudah selesai. Kalau udah, lanjut kita run dulu di bagian awal untuk knitnya. Nah, jika di konsolnya kalian teman-teman udah warna biru kayak gini, itu artinya codingannya berhasil atau sukses. Oke, mungkin aku sedikit jelaskan dulu di sini. Pada modul kali ini kita akan belajar tentang POSIT Cloud. Kita akan memproduksi dokumen pertama yang ditulis menggunakan POSIT Cloud. Nah, dalam R Markdown ini terdapat hashtag atau heading ya dibacanya untuk membuat heading dari setiap tanda pagar yang menunjukkan tingkat heading yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada heading. Kalau 1 itu berarti heading utama, 2 itu subheading, 3, 4, 5 dan seterusnya bisa dibaca aja. Terus ada perintah sederhana. Nah, dalam R Markdown ini kita membutuhkan chunk untuk menjalankan blok kodean. Untuk membuat chunk ini kita gunakan 3 black ticks. Black ticks itu titik-titik bukan kutipan, tanda petik. Tanda petik 3 yang diikuti dengan huruf R sebagai awalan, oke? Sebagai awalan dalam coding untuk membuat kodenya. Dan di akhir codingnya kita juga menambahkan titik 3 dan titik petik 3 gitu ya. Contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan teman-teman, kita zoom dulu biar gampang. Nah, di sini teman-teman udah buat codingannya di awal. Ini namanya awal codingan, pembuka codingan. Terus ini di bawah sini adalah perintahnya. Terus kita tutup dengan petik 3 kembali gitu. Nah, contohnya di sini kita mau buat hello world. Oke, berhasil. Nah, kalau misalnya mau lebih gampang juga, kita pengen bikin lagi nih buat codingannya. Caranya gimana? Klik ada C di sini. Terus kalian pencet R. Nah, langsung mulai. Misalnya print apa ya? Kita stringnya jangan lupa. Selamat pagi. Oke, itu berhasil ya, selamat pagi. Nah, itu cara untuk lebih mudah bikin codingannya. Nah, kita juga dapat melakukan perhitungan menggunakan bahasa R. Di sini kita bisa menggunakan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan kompleks. Contohnya di sini 3 tambah 3 adalah 6. Terus untuk pengurangan misalnya di sini 3 kurang 3 sama dengan 0. Terus ini kecilin sedikit. Misalnya kita perkalian 3 kali 3 sama dengan 9. Terus untuk pembagian 3 bagi 3 sama dengan 1. Terus kita untuk pangkat 3 pangkat 3 sama dengan 27. Terus kita misalnya lebih rumit. Misalnya 3 kurang 5 ditambah 10 dikali 5 ditambah 100 dibagi 2 ditambah pangkat 3 pangkat 3. Hasilnya berapa nih? Ini contoh kompleksnya ya. Kalian kalau emang pengen lihat luas lingkaran atau luas segitiga dan lain-lain, bisa diubah kayak gitu. Nanti kalau misalnya pakai K22/7 berarti berapa? Desimalnya berapa? 3,14, berarti 3.14 ditambah berapa misalnya, atau dikali berapa gitu ya. Kalian harusnya ingat karena ini udah pernah kita pelajarin di TIK sebelumnya, oke, di sekolah.
Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Tipe data di dalam R ini ada beberapa tipe data yang umum digunakan, yaitu adalah numerik, integer, dan karakter. Numerik ini terdiri atas segala jenis angka, baik bilangan genap maupun desimal. Contohnya kita mau buat variabel nama tentang berat badan. Nah, berat badan. Berarti misalnya berat badan ini berat badannya adalah 60,3. Berarti kita buat ini namanya variabel nama. Ingat ya, variabel nama. Oke. Atau nanti bisa disebut juga data frame. Oke. Ini variabel namanya adalah berat badan dengan berat badan 60,3 gitu. Karena hasilnya ada di sini. Tuh, berat badan adalah 60,3. Nah, untuk menampilkan berat badan, ingat untuk menampilkan itu bahasa codingannya adalah print. Apa variabel namanya apa yang mau kita print? Tadi apa? Berat badan. Berarti berat badan. Putaran lagi. Nah, hasilnya akan keluar. Terus kita pengen lihat memeriksa tipe data. Berarti bentuknya adalah kelas. Oke. Kelas. Apa variabelnya yang mau diperiksa? Berat badan. Oke, berat badan. Putaran. Nah, hasilnya adalah numerik. Ya, benar numerik karena apa? Karena terdiri dari segala jenis angka, baik bilangan bulat maupun desimal. Dan kita juga lagi ada di bagian tipe data numerik. Oke. Sekarang kita contoh integer. Integer di sini contohnya adalah terdiri atas bilangan bulat. Oke, bilangan bulat saja. Jumlah mahasiswa kelas ini sebanyak 33. Berarti kita bikin variabel namanya adalah jumlah mahasiswa. Oke. Nah, untuk membutuhkan perintah integer ini, itu dibutuhkan as integer untuk membentuk data integer. Berarti jumlah mahasiswa as integer yaitu berapa? 33. Oke, nah kenapa langsung print sama kelas? Karena pengen tahu jumlah mahasiswanya ada berapa. Langsung pengen mengetahui di menampilkan berarti di print jumlah mahasiswa. Terus pengen tahu juga dia bentuk tipe datanya apa, integer gitu ya. Selanjutnya kita karakter. Karakter ini terdiri atas huruf dan huruf atau kata, baik alfabet maupun angka. Contohnya, berarti di sini namanya Dian. Berarti kita ganti, ingat variabelnya yang kita cari adalah variabel nama. Berarti nama, misalnya Dian. Berarti kita ganti misalnya Faisal. Kita printnya nama. Kenapa? Karena variabelnya adalah nama gitu. Oke. Nah, Faisal as karakter. Dia ini sebagai tipe kelasnya adalah karakter. Selanjutnya ada struktur data. Di sini struktur data pada R ini yang umum yang digunakan yaitu adalah vektor, list, matrix, dan data frame. Oke. Nah, kalau vektor merupakan struktur data yang dimana semua elemen di dalamnya memiliki tipe data yang sama. Ingat, kita harus menambahkan huruf C setelah panah. Nah, untuk membuat vektor ini kita harus menambahkan C setelah panah. Contohnya kita mau bikin vektor dari nama-nama fakultas yang ada di Telkom University. Contohnya berarti vektor underscore fakultas tanda panah C. Karena apa? Karena kita mau menyebutkan banyak di dalamnya. Berarti C ada FEB, FKB, FIK, FIT. Oke, berarti kita run lagi. Nah, terus kita mau menampilkan isi. Untuk menampilkan apa? Berarti print vektor fakultas. Nah, berarti kalau misalnya kita disuruh berikan contoh lainnya, contohnya vektor WDP, berarti ada apa aja? Ada Mas Boy, sambal mangga, ada
katsu, ada apa lagi. Nah, gitu nanti udah itu di run, di print, baru deh selesai kayak gini. Selanjutnya adalah list. Oke, teman-teman. Selanjutnya list. List ini memungkinkan untuk mengandung tipe data yang berbeda-beda. Misalnya, kita ingin menyimpan identitas diri kita yang terdiri dari nama sebagai karakter, usia sebagai integer, dan tinggi badan sebagai numerik ke dalam variabel namanya yang bernama list data saya. Berarti kita bikin list data saya, tadi namanya Faisal, umurnya berarti 22 misalnya, tinggi badannya 174, berarti kita rap. Nah, udah masuk dia di konsol, oke? Nah, kalau udah, kita dapat menampilkan. Ingat, kalau menampilkan itu perintahnya adalah print. Print apa? Apa yang mau ditampilkan? List data saya, ya kan? Nah, ini list data saya. Oke. Ini namanya ada Faisal dengan umur 22 dengan tinggi 174. Nah, sekarang matrix. Matrix itu apa? Matrix itu sama seperti vektor, tapi tipe dalam struktur matrix ini harus sama. Hanya saja struktur matrix ini terdiri dari beberapa kolom dan baris. Contohnya kita mau buat matrix nih. Matriksnya 3 baris dengan 4 kolom yang berisi angka 1 sampai 12. Nah, cara bacanya matriks itu dari belakang ke depan. Contohnya, matriks contoh. Kenapa contoh? Karena kita mau bikin contoh dari matriks ini. Matriks underscore contoh di tanda panah, terus matriks 1:12. Kenapa? Karena berisi angka 1 sampai 12. Nomor 3 ini apa? Karena 3 baris. 4 kolom. Ingat, bacanya dari belakang ke depan. Terus langsung kita ingin menampilkan, berarti print matrix contoh gitu. Nah, kan hasilnya sama yang di atas di bawah. Nah, selanjutnya adalah data frame. Oke, teman-teman, diperhatikan kembali. Ini data frame adalah tipe data yang paling sering kita temukan. Baik data frame sama seperti kayak matrix, cuman memiliki kolom dan baris. Hanya saja data frame ini dapat digunakan untuk menyimpan tipe-tipe data yang berbeda-beda untuk masing-masing kolomnya. Nah, contohnya di sini kita melihat atau ingin menyimpan tipe data hewan yang meliputi jenis hewan, jumlah kaki, berat badan ke dalam data frame yang bernama df data hewan. Makanya bikin df data hewan, yaitu data frame yang terdiri dari jenisnya ada apa aja, kucing, kambing, elang, ular, terus tentang apa, berat badan segini nih. Terus kita tampilkan gitu. Oke, teman-teman, misalnya kayak kalian pengen buat data frame jumlah kaki masing-masing frame-nya. Oke, coba kita buat ya. Biar gampang, kalian tinggal copy aja perintah yang di atas. Nah, berarti ini df kaki hewan. Tentang kaki hewan data frame, jenisnya kucing, kambing, elang, ular. Berarti beratnya ganti jadi kaki. Nah, kucing kakinya berapa? 4. Terus kambing kakinya berapa? 4. Terus elang kakinya 2. Terus ular kakinya 0. Terus kita print. Ingat, tadi kita ganti kaki, berarti di sini ganti kaki juga, kaki. Oke, di run. Nah, akhirnya keluar seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian package. Nah, teman-teman, ini bakal kepake di bagian modul 1, 2, dan 3. Oke, jadi dengerin dulu. R package ini merupakan kumpulan fungsi atau data yang telah dibuat oleh pengguna lain yang disimpan di repository R bernama churn dan dapat kita gunakan kembali. Misalnya kita ingin menganalisis data yang disimpan dalam format Excel atau XLXS atau XLS.
Untuk itu kita perlu memasukkan data tersebut ke dalam workspace kita. Dan ternyata perintah untuk memasukkan data Excel telah dibuat oleh pengguna lainnya yang disimpan dalam package yang bernama readXL. Kenapa readXL? Karena kita mau membaca data yang berformat Excel. Oke. Berarti kita install .package readXL. Jangan lupa ada stringnya ya. Ada tanda petik atau string untuk menginstal readXL. Nah, teman-teman jangan kaget, jangan bingung karena kalau misalnya merah di sini belum berarti dia datanya error. Kalian bisa baca di sini done readXL, oke? Nah, sudah terdownload, kemudian kita mengaktifkan. Ingat, baca mengaktifkan. Berarti kalau mengaktifkan itu pakainya library readXL. Kenapa library untuk mengaktifkan? Kenapa readXL? Karena kita baca datanya adalah bentuk format Excel. Kita run aja, udah muncul di sini nanti. Terus setelah mengaktifkan berhasil, maka kita dapat menggunakan atau memasukkan data warga yang telah kita miliki. Nah, contohnya kita mau tentang data warga, berarti warga bawah laut ya. Ingat, lihat di bawah sini datanya apa? Warga bawah laut tentang XLSX. Oke, kita read. Berarti di sini nama data frame-nya adalah DF warga read XLS. Terus kurung buka tanda string atau kutip, terus data / warga _ bawah _ laut .xlsx string tutup itu. Terus kita untuk menampilkan, berarti menampilkan apa? Print variabel namanya tadi apa? df warga, karena tentang yang di sini adalah variabel df warga. Nah, hasilnya kelihatan. Kalau udah teman-teman dapat dalam R Markdown ini kita dapat mengonversi dokumen ke dalam format HTML, PDF ataupun Word menggunakan Knit pada POSIT Cloud. Nah, kalian bisa lihat Knitnya itu ada di mana? Di sini. Oke. Kalian pencet aja di sini, terus Knit to PDF. Misalnya udah ada kayak gini, kalian pencet yes aja. Kalau misalnya nanti try again, kalian bisa pencet try again. Pokoknya ada pilihan yes no, yes. Nah, kalau ada pilihan try again, gitu. Nanti hasilnya akan keluar otomatis. Dan kalian bisa downloadnya di sini kalau misalnya belum ke download di Finder. Di sini ada download, kalian download. Oke. Nah, itu merupakan modul pertama yang telah kita pelajari. Nah, berhubung kita secara online, jadi teman-teman bisa mempelajari atau melihat kembali di codingan di modul 1 yang telah kita lanjutkan. Nah, untuk tugas teman-teman, itu modul 2 dan modul 3 itu dibuat tugas kalian minggu depan dikumpulkan terakhir. Oke, batas waktunya adalah 1 minggu. Berarti dikumpulkan terakhir minggu depan di hari Rabu. Nah, selanjutnya kita modul 2. Oke. Sama kayak tadi di modul 1, kita ganti namanya, terus tanggalnya. Namanya tadi kita ganti, misalnya tadi Oke, jangan lupa NIM-nya, terus tanggalnya diganti hari apa kalian ngerjain, oke? Terus kita lanjut ke NIT. Nah, kalau kalian tadi yang di sebelah sana di bagian modul 1 tidak ada kendala, berarti bisa lanjut ke modul 2. Tapi kalau misalnya modul 1 kalian pas disimpan ada error, misalnya bagian pas kalian knit ada error, dibaca errornya. Biasanya di sini ada error DF
not found. Berarti kalau DF cari aja di sini. Oh, berarti tentang DF warga. Misalnya DF warga kalian nggak nyambung nih. Maksudnya bukan berarti salah codingannya, tapi terputus karena koneksi. Berarti kalian ketik lagi DF underscore warga tanda panah read XLSX, terus bikin lagi data underscore slash warga bawah laut gitu. Sesuaiin lagi. Begitu juga di run lagi bagian print DF warganya gitu. Oke, teman-teman aman ya. Terus di modul 2 selanjutnya tadi kita udah kenit ya, udah kenit. Nah, pada modul kali ini kita akan belajar statistika dasar menggunakan R. Beberapa bahasan yang ada di modul ini adalah pengukuran data, berarti ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Terus ada penyajian datanya dalam bentuk histogram dan scatter plot. Nah, untuk mengimport data berarti kita install package read XL. Karena apa, datanya kita. Nah, kalau ada kayak gini, kalian pencet yes. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke sini bentar. Nah, kenapa read XL? Karena kita datanya adalah semuanya berbentuk Excel. Oke, kalau udah kayak gini misalnya, ada error in install package updating loaded package. Berarti ini harus di run lagi sampai bentuknya merah yang bertuliskan dan read XL. Oke. Terus untuk mengaktifkan, ingat untuk mengaktifkan apa? Mengaktifkan itu adalah library read XL. Oke. Nah, oke, berhasil. Terus kita import data tentang nilai siswa XLS. Berarti nilai siswa read XLX apa? String. Terus apa? Ada di mana nih folder nilai siswa? Di mana? Di dalam folder data. Berarti data tanda miring atau slash. Terus apa yang disuruh tentang nilai siswa, ya kan? Berarti masukin di sini nilai siswa. Terus oke, berhasil ya. Nah, terus kita ingin menampilkan, berarti suruhannya print kan, menampilkan. Print apa? Print nilai siswa. Nah, di dalam nilai siswa terdapat nilai bahasa dan nilai tafsir, oke? Berarti kalau begitu, diingat-ingat ada nilai bahasa dan nilai tafsir. Teman-teman masih ingat pas modul SPSS kita belajar tentang ini variabel X dan Y. Dari sini kita bisa lihat berarti variabel X-nya adalah nilai bahasa. Dengan nilai tafsir ini adalah variabel Y. Ingat ya, variabel Y-nya nilai tafsir, variabel X-nya nilai bahasa. Sekarang lanjut ke pengukuran data. Sekarang ukuran pemusatan data yaitu ada MEAN. Contohnya di sini hitunglah dengan perintah MEAN. Berarti kalau MEAN ini ingat-ingat. Setelah kata perintah kayak gini, MEAN data frame, terus dolar nama kolom itu merupakan perintahnya atau codingannya. Kalian bisa copy paste aja, tinggal ganti nama data frame. Nama data frame yang udah kita buat tadi apa, ingat di sini nilai siswa. Berarti kita masukkan nama data frame-nya adalah nilai siswa. Terus nama kolom, perintahnya apa? Hitunglah rata-rata nilai bahasa. Berarti nama kolomnya adalah nilai bahasa. Oke. Kayak gitu ya. Nah, kalian bisa lihat juga di sini di median. Berarti kalau median ganti aja median. Yang disuruh adalah nilai tafsir. Berarti ganti nilai tafsir. Kitaran 70. Nah, terus kita kuartil. Biar gampang kita copy paste aja. Kuartil nama data frame nilai siswa. Terus nama kolomnya adalah yang disuruh nilai tafsir, kitaran
Nah, presentil yang di sini yang kita gunakan adalah 30%, 80%, 90%. Nah, karena di sini kita pakainya adalah bentukan bukan persen, tapi desimalnya. Desimal dari 30% berapa, 90% berapa, 80% berapa. Berarti kuantil nama data frame apa? Nilai siswa. Nama kolomnya yang disuruh apa? Nilai bahasa. Berarti nilai bahasa. Dengan berapa? 30%. Berarti 0,3. Oke. Bentar, salah masuk ya. 0,3. Terus berapa lagi? 0,8. Terus berapa lagi? 0,9. Oke. Nah, oke, berhasil. Sekarang summary juga sama kayak tadi. Kita ganti lihat nilai siswa, yang disuruh adalah nilai bahasa. Terus kita run lagi. Terus di sini ada min max kayak range. Berarti range-nya tentang nilai bahasa. Berarti nilai siswa nilai bahasa dikurang min nilai siswa nilai bahasa. Itu berarti kalau misalnya di sini disuruhnya nilai tafsir, berarti ganti bagian sininya aja yang diganti kalau misalnya disuruh nilai tafsir. Oke. Sekarang kita lihat interkuartil. Kita lihat interkuartil di sini nama data frame-nya adalah nilai siswa. Yang disuruh adalah nilai bahasa. Oke. Dah. Nah, terus ada box plot. Kita buat bikin box plot. Dari mana perintahnya? Nah, habis lihat kata perintah berarti ini codingannya. Berarti box plot nama data frame-nya adalah nilai siswa, nama kolomnya adalah nilai bahasa, lanjut run. Nah, ini dia box plotnya. Terus kita mau lihat variasi, berarti ini codingannya. Nama data frame nilai siswa, nama kolomnya nilai bahasa. Terus kita lihat standar deviasi, codingnya SD, nama data frame sama nama kolom. Berarti SD nama data frame-nya adalah nilai siswa, nama kolomnya adalah nilai bahasa. Sekarang kita bikin histogram. Nah, perintah histogram adalah his nama data frame sama nama kelompok, nama kolom. Berarti nama data frame nilai siswa, nama kolomnya apa? Tentang apa? Nilai bahasa. Berarti nilai bahasa. Nah, hasilnya ini histogramnya. Nah, di sini kita pengen ganti judul, ganti kolom X-nya gitu kan. Sama kasih warna, berarti di sini his. Oke, paste aja di sini. Histogram, his itu histogram, nama data frame-nya adalah nilai siswa, kolomnya adalah nilai bahasa, karena cuma ganti yang di sini, karena kita yang dicari adalah nilai bahasa kan. Jadi nilai bahasa, main judul, main itu adalah judulnya ganti aja nilai siswa. Xlab itu yang bawah sini. Tentang apa dia? Tentang nilai bahasa kan. Berarti nilai bahasa. Nah, atau color, warnanya diganti. Ingat, pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Misalnya aku ganti warnanya pink. Oke. Nah, berhasil. Terus scatter plot sama, tapi codingannya kita pakai dari histogram karena yang di sini aku agak salah buat masukinnya. Jadi kita pakai yang histogram aja biar gampang. Nah, cuma di sini kita bikin apa? Buatlah scatter plot nilai bahasa dan nilai tafsir. Berarti kita bikin lagi, enter dulu untuk bikin baris baru, nilai bahasa.
atau mau biar gampangnya scatter plot nilai bahasa biar orang paham. Berarti apa yang diganti? Yang diganti adalah plot karena kita mau mencari plot. Berarti ini ganti plot. Oke. Nilai siswa tentang nilai bahasa, nilai siswa berarti kita ganti warna aja. Ganti warnanya kita ganti blue sky. Sky blue aja ya, sky blue. Oke. Nah, kelihatan nggak ya di teman-teman? Blue aja deh biar gampang, biar kelihatan. Nah, biar kelihatan. Nah, berhasil ya. Nah, karena disuruhnya 2 berarti ada nilai tafsir juga. Bikin di bawah sini sebelum knit, kita enter lagi. Buat scatter plot nilai tafsir. Terus karena belum ada codingannya berarti pencet C, R. Terus kita paste, isnya ganti plot. Nilai bahasanya kita ganti nilai tafsir. Nilai siswanya sama karena cuma buat judul. Xlab-nya yang kita ganti. Kalau tadi kita nilai bahasa, sekarang kita nilai tafsir. Nah, warnanya kita ganti red. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kalau udah selesai, kalian tidak ada masalah, langsung aja kita knit PDF. Kalau kalian ada kayak gini lagi, try again. Ini dia hasilnya, kalian bisa langsung download aja di sini. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian error atau kayak nilai siswanya hilang, nilai printnya nggak ada, errornya dibaca. Misalnya nih aku matiin dulu deh biar gampang. Misalnya library-nya belum aku isi ya. Misalnya library-nya belum aku isi. Aku pengen knit. Nah, error in read XLS-nya belum diisi. Misalnya dia belum masuk read XLS. Oh, di bagian sini untuk package-nya kan tadi matiin, berarti read XL karena dia mau baca functionnya nggak ada. Di functionnya nggak ada, di functionnya nggak ada gitu. Jadi kalian knit lagi pasti ada gitu guys. Nah, lanjut ke bagian project lagi di sini, project. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang modul 1 dan 2, sekarang kalian tugasnya adalah modul 3 untuk membuat ini semua sampai di akhir, oke, teman-teman? Dan apa aja yang harus diinterpretasiin di dalam modul 3 itu adalah tentang ini, oke? Membuat fungsi regresi linear sederhana, uji model, uji F, uji T, uji asumsi klasik, normalitas, heteroskediditas, dan autokorelasi. Terus kita prediksi datanya. Kalian bisa langsung ke sini. Nah, ini adalah jelasan studinya. Ingat install package-nya masih pakai apa. Kalau berarti di sini berarti pakai apa. Oke. Terus bikin lagi di sini. Bikin lagi variabel namanya apa untuk menampilkan data apa. Buatlah fungsi regresi. Berarti ini copy paste aja. Terus buat lagi nih agar fungsinya dapat disimpan. Objeknya bernama ini. Objek bernama itu adalah variabel namanya adalah ini. Berarti dibikin lagi fungsi regresi tanda panah lm variabel y. Nah, ingat variabel y-nya apa tadi? Variabel x-nya apa? Oke. Kalau udah, tampilkan fungsi regresi tersebut pakai apa, terus kalian interpretasikan hasilnya.
terus kalian bikin nilai residual, uji F, uji T, uji model gitu. Kalian bisa bikin. Terus di sini ingat, beri baca pas uji autokorelasi. Dia menggunakan LM test, berarti udah nggak pakai read XL. Berarti suruh install package. Berarti install.package bukan read XL tapi LM test, oke? Awas, kalau misalnya kalian lupa, perhatiin lagi di modul 2 bentukannya kayak gimana. Oke? Nanti modul 2 nggak bisa lihat lagi modul 1 kayak gimana, oke? Gitu. Nah, terus silahkan aktifkan. Terus ini udah penjelasannya. Nah, berarti kalau ini lakukan prediksi nilai tafsir ketika seorang memperoleh nilai bahasa sebesar 75. Tinggal copy paste yang ini. Nama fungsinya apa? Fungsi regresi, koefisiensi 1, udah diemin aja. Terus nama fungsinya apa? Terus koefisiensi 2, baru data barunya diganti apa? 75 gitu. Nanti gini. Nah, gini ya. Gitu. Terus langsung diberi penjelasan hasil yang diperolehnya gimana. Data barunya apa yang diganti? Berapa? 75. Terus di sini nilai baru berisi 5 nilai bahasa Arab yang diprediksi. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Ini aku kasih bonus untuk kalian bikin di sini. Nah, ini hasilnya ya. Terus menampilkan data frame, terus fungsi nama data barunya apa gitu. Oke, aman ya harusnya. Nah, kalau misalnya kalian ngerjainnya, misalnya lah kalian ngerjain ini kan dari modul ini, dari modulnya statistika punya Akang yang aku kasih di grup. Ini adalah punya siapa? Muhammad Apriandito. Ini punya Pak Apriandito. Nah, kalau kalian misalnya aku baru ngerjain setengah, terus kayak kalian tinggal pergi entah main, entah makan, ataupun laptopnya dimatiin, ini bakalan hilang lagi datanya. Jadi caranya biar kalian nggak hilang datanya, kayak kalian baru ngerjain setengah nih di modul 3, berarti pencet modul 3. Udah itu di sini ada gear atau more. Terus as export, kalian pencet export. Nah, kalian akan download modul 3 RMD. Kalian download. Kalau udah, misalnya udah download nih tadi, ya kan? Terus kalian udah download, kalian misalnya masuk lagi Posit Cloud. Nah, kalau udah masuk Posit Cloud, bentar ya, kita hapuskan. Nah, udah masuk Posit Cloud, nanti kalian ada di sini new project, terus new RStudio project. Oke, biarin dia deploy dulu, mempersiapkan. Oke. Jadi kalau udah, teman-teman masukin lagi di sini. Ingat, namanya diganti. Misalnya nama kalian Diana Silalahi. Misalnya, berarti terus kita mau masukin file yang udah di-download, berarti upload, pilih file apa tadi yang udah di-download, misalnya RMD berapa, modul 3 misalnya tadi kan, modul 3. Oke. Nah, modul 3 berhasil. Kalian udah ngerjain setengah misalnya. Tapi ingat, kalian nanti harus install lagi. Jangan lupa install lagi. Terus bikin file. Bikin lagi datanya. Bikin data, masukin lagi, upload data yang tadi, yang satu-satu itu ada nilai siswa, ya kan?
terus teknik menulis, upload lagi tuh teknik menulis misalnya. Nah, itu kalian masukin lagi semua di sini empat-empatnya. Kalau udah balik project, kalian kerjain nih modul 3 yang tadi misalnya belum selesai sampai akhir gitu. Oke, teman-teman. Jangan lupa diinstal kalau udah dikenit. Oke. Bentuk PDF. Yang dikumpulkan adalah modul 2 dan 3 PDF dijadikan satu. Dan di modul 3 itu kalian harus interpretasikan hasil yang diperoleh. Interpretasiin di sini misalnya hasil yang didapat adalah misalnya jelaskan gitu. Oke. Gitu. Oke, teman-teman, itu yang nanti dikumpulin di Google Form yang udah dikirimkan di grup kelas. Oke, mungkin itu aja dari aku. Ingat teman-teman, kalau misalnya ada yang error, dibaca lagi errornya di mana. Atau kalau misalnya nilai siswanya not found atau hilang, terus DF-nya hilang, berarti kalian bisa aja, kalau misalnya hilang, bener-bener hilang, itu misalnya di sini hilang not found, tapi di sini ada kok Kak, ada nilai barunya kok misalnya, atau nilai siswanya ada kok, nilai bahasanya ada, berarti itu terputus di laptop kalian. Biasanya caranya aku reload di sini, terus aku run lagi dari awal gitu, nanti dia hasilnya sama gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pertemuan minggu ini, minggu ke-14 ya, dalam modul RStudio dan Post-it Cloud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, tenggat waktunya adalah cuma seminggu. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.